Terus datanglah rombongan membawa jenazah dan lewat di hadapannya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berdiri untuk menghormati jenazah yang datang. Terus para sahabat tanya, wahai Rasulullah, bukankah itu adalah jenazah orang Yahudi? Ketika ro'aitum melihat kamu, bukan mimpi, melihat umudan pada tiang ahmaro yang berwarna merah, koyo ono tiang berwarna merah, min kibalil masyriq dari arah timur, fi syahri Ramadan di bulan suci Ramadan, fadakhiru maka menyimpanlah kalian semua to'ama pada makanan sanatikum 1 tahun kalian, makanan 1 tahun itu sampai simpan, jangan simpan. Fa innaha sanatu ju'in, fa innaha maka sesungguhnya sanatikum ya, sanatu ju'in yaitu 1 tahun masa kelaparan. 1 tahun ju' itu kelaparan, masa kelaparan. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Ini saya cari di hadis ini, saya cari terkait derajat hadisnya. Ini hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif dan hadis ini dhaif, tapi lemahnya tidak lemah-lemah banget. Lemahnya itu tidak terlalu lemah banget. Ya mungkin dari perawinya ada yang beberapa dari perawinya ada yang tidak sikoh. Tapi dhaifnya tidak dhaif terlalu dhaif tidak. Artinya hadis ini bisa jadi merupakan informasi, bisa jadi dia dicek lagi kebenarannya, karena sebagian ulama mengatakan hadis itu. Intinya dalam hadis ini adalah ketika dari arah timur, ketika Ramadan, kok kita melihat ada seperti tiang, umud itu tiang berwarna merah, maka berhati-hatilah dari arah timur itu. Maka berhati-hatilah karena itu. Dan kita harus menyimpan makanan 1 tahun, karena dalam 1 tahun itu kita masuk pada masa kelaparan. Masa kelaparan. Dan ini ya mungkin saja bisa terjadi. Kita harus berhati-hati. Bisa jadi informasi ini benar, bisa jadi ya sebaliknya. Karena ada sahabat yang karena banyak sebagian ulama yang mengatakan hadis ini derajatnya dhaif. Tapi kalau kita melihat ciri-cirinya, ya mungkin bisa jadi karena akhir-akhir ini ekonomi ini sudah tidak jelas ekonomi kita ini. Apalagi ini tarif Trump akan ditentukan nanti tanggal 1 Agustus. Maka nasib perekonomian kita ini tidak jelas. 1 Agustus ini entah kabar baik, entah kabar buruk tarif Trump ini, yang jelas mengganggu situasi global, perekonomian global. Dengan adanya orang yang bernama Trump ini, ya kondisi global ini nggak bisa diprediksi kondisi global ya. Dengan adanya perang, moro-moro perang, hitungan detik perang, hitungan perang. Pada akhir zaman itu akan keluar Ya'juj Ma'juj. Orang meyakini Ya'juj Ma'juj itu sosok atau makhluk.
banyak yang meyakini itu. Nah, aku enggak ya, cuma jadi Amerika, Israel gitu. Iku sing gare ruwetin dunya itu iki. Gare ruwetin dunya. Pokoknya Israel kalau mau apa, nyerang apa, anu, undang-undang PBB tidak berlaku. Ya kan? Pokoknya seperti apa yang digambarkan dalam Al-Quran itu persis. Di surat Al-Baqarah kan banyak menceritakan tentang perilaku atau kelakuan umat Yahudi, umat Israel, umat Israel pada masa itu. Dia ngomong, ya, dia ngomong bahwasanya kita ini nahnu muslihun, orang bagian yang membawa kebaikan dan sebagainya. Maka sesungguhnya innama mufsidun. Sesungguhnya dia itu yo aslinya itu mufsid, merusak kondisi global, merusak kondisi perekonomian, merusak sembarang kali. Lek ngebom negara sakarepe dhewe. Begitu dibalas lari ke PBB minta pertolongan, lari ke Amerika. Wis ya jet majute wong lurut iki negara dunya iki. Lek ke Amerika ya Israel. Itu ya orang meyakini sosok ya banyak ulama sosok ya jet majud nanti keluar dari ini dari itu dari itu dan sebagainya. Kalau saya dia sudah keluar ya jet majud itu Amerika ke Israel itu. Jadi hadis 96 ini ada yang mengatakan dhaif, tapi kita menjaga bisa jadi ini adalah informasi yang benar adanya. Hadis berikutnya 97, idza ra'a ahadukum janazatan illam yakun masyian ma'aha falyakum hatta yukhallifaha aw tukhallifahu aw tuda'a min qabli an tukhallifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Berarti ini hadis ini sahih. Al-Bukhari Muslim pasti sahih. Idza ra'a ahadukum, idza ra'a ketika melihat ahadukum salah satu di antara kalian janazatan pada jenazah. Ilam yakun jika tidak ada sapa ahadukum, jika panjenengan tidak bersama-sama dengan jenazah. Masyian berjalan bersama para jenazah, ma'aha bersama jenazah, falyakum maka berdirilah. Jadi ketika kita kan biasanya ada orang bawa jenazah, kita jalan bareng-bareng kan, jalan bareng-bareng dengan jenazah sampai kemudian liang lahat. Tapi kok pas panjenengan tidak bersama-sama dengan jenazah untuk menaruh ke liang lahat ke kuburan, maka saat panjenengan ada di duduk-duduk marung-marung melihat jenazah datang bersama rombongan, falyakum maka berdirilah. Ini anunya apa adabnya. Untuk apa? Untuk menghormati jenazah. Bahkan dalam ada juga diceritakan bukan hanya kepada jenazah yang muslim, tapi pada jenazah yang non muslim pun kita harus menghormatinya. Suatu ketika Nabi itu pernah duduk-duduk bersama para sahabat, terus datanglah rombongan membawa jenazah dan lewat di hadapannya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah berdiri untuk menghormati jenazah yang datang. Terus para sahabat tanya, wahai Rasulullah, bukankah itu adalah jenazah orang Yahudi? Mengapa kita harus berdiri menghormatinya? Kemudian Rasulullah mengatakan, tidakkah semua manusia itu adalah ciptaan Allah? Artinya baik itu Nasrani, Yahudi, Muslim, mereka semua manusia ini adalah ciptaan Allah dan hendaknya kita menghormati ciptaannya. Sehingga kemudian Nabi berdiri dan para sahabat mengikuti berdiri menghormati jenazah orang Yahudi yang mau dikuburkan.
Jadi akhlaknya atau etikanya ketika kita melihat jenazah yang lewat dan kita tidak bersama mereka, maka kita berdiri hatta yukhallifaha, sampai kemudian jenazah tersebut ya, berakhir. Artinya rombongan jenazah itu sampai kemudian berakhir ya. Auto khalifahu, atau jenazah itu meninggalkan kita. Auto doa min qabli an tukhalifahu, atau jenazah tersebut tu'at sampai diletakkan min qabli an tukhalifahu, sebelum kamu meninggalkan jenazah itu, atau diletakkan sampai diletakkan di liang lahat ya. Kita menghormatinya. Rawahu Al-Bukhari wal Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apalagi kemudian kalau jenazah itu adalah jenazah orang soleh ya, yang terkenal soleh. Jadi ada sebuah cerita ini bisa benar, bisa tidak. Yang penting kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi suatu ketika ada orang diminta untuk membelikan daging, ya, berapa kilo daging. Terus ini sering diceritakan di beberapa kitab-kitab tasawuf. Terus dia melihat, sebelum dia sudah bawa dapat daging, terus dia pulang. Mau pulang dia itu melihat banyak orang yang mengantarkan jenazah, puluhan, ribuan orang mengantarkan jenazah. Dia penasaran, iki wong koyo opo hebat kok sing ngeterno iki sampai ribuan manusia, lautan manusia mengantarkan. Akhirnya dia iseng-iseng ikut mengantarkan juga sampai selesai, mengantarkan jenazah sampai selesai. Terus kemudian dia pulang. Terus akhirnya daging yang dia bawa tadi sampai rumah itu digodok, dimasak, digodok dulu. Tapi sudah godok lama, dagingnya gak matang-matang, tetap macet mentah. Dia tetap macet mentah. Terus digodok lagi macet mentah, digodok lagi macet mentah, seperti semula, gak ada perubahan sama sekali. Langsung dia mimpi mendapatkan informasi bahwa yang dia hantarkan itu adalah seorang ulama besar, kekasihnya Allah, dan kamu mengiringi jenazah tersebut sampai ke liang lahat. Jangankan daging yang kamu bawa ya, dibakar atau digodok, dimasak, tidak terkena api, apalagi kamu yang kemudian datang untuk menyaksikan atau mengantarkan secara langsung kekasihnya Allah, ulama besar kasihnya Allah, maka api neraka juga tidak akan menyentuh kulitmu atau daging. Nah, ini banyak diceritakan di kitab-kitab tasawuf. Tapi ini ya, belum jelas kebenaran ceritanya, cuman kita bisa mengambil hikmah dari cerita ini terkait bagaimana penghormatan kita kepada kekasihnya Allah, penghormatan kita kepada ulama-ulamanya, pada ulama, karena kasih Allah ini memiliki kedekatan kepada Sang Pencipta ya, yang mana apa yang
dia ucapkan, apa yang dia diinginkan akan didengar oleh Allah. Itu hadis 97.